Ratusan warga di Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur berdesakan membeli minyak goreng curah yang berada di bawah harga pasaran. Warga antre di salah satu agen minyak goreng yang mendapatkan pasokan langsung dari pemerintah Provinsi NTT. Di tempat ini warga bisa membeli minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Pembelian pun dibatasi maksimal 10 liter per orang dan 20 liter bagi penjual gorengan agar distribusi ke masyarakat merata. Warga rela antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah karena lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng di pasaran yang bisa mencapai Rp27.000 per liter. Dapat berapa ini kuotanya ini? 50 drum, yang satu drum ini 200 liter. 200 liter. Makanya saya suruh anak-anak hati-hati sekali karena ini harus di-store nanti. Jangan sampai kurang. Makanya tadi ada minta tambah-tambah, jangan diukur sesuai itu sudah, jangan tambah-tambah. Jadi satu warga dikasih berapa jatahnya? Sebenarnya 5 sampai 10 liter. Untuk UKM itu boleh 20 liter. UKM dalam nanti goreng-gorengan itu. Sejak diumumkan akhir April lalu, larangan ekspor minyak sawit belum mampu membawa minyak goreng curah di pasar tradisional di harga target Rp14.000 per liter atau setara Rp15.500 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta menyebut harga minyak goreng curah sudah turun usai lebaran, namun masih di harga Rp18.000 per kilogram. 18.000. Itu sebelum lebaran maksudnya 20.000 per kilonya. Tapi sekarang udah mulai turun sih, dari agen juga ada turun harga. Belum terlalu banyak kayaknya, belum terlalu drastis turunnya. Dan hari ini saudara, petani sawit se-Indonesia akan berunjuk rasa di Patung Kuda Jakarta. Bagaimana kondisi terkini di sana, sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi di lokasi. Selamat pagi Agi, jam berapa nanti aksi petani ini mulai digelar? Apa saja tuntutan mereka, Agi? Rencananya saudara, untuk aksi petani sawit se-Indonesia ini akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diagendakan selesai pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ataupun nanti siang di beberapa titik, karena di informasi yang kami dapatkan untuk unjuk rasa terkait dengan petani sawit ini juga akan berlangsung di 3 lokasi. Yang pertama akan dimulai di kantor dari Kementerian Bidang Perekonomian, kemudian juga nanti akan berlanjut di tempat saya melaporkan, ini di Patung Kuda Arjuna Wiwaha di kawasan Monas, dan juga terakhir adalah di Istana Merdeka. Tetapi kalau kita lihat dari unjuk rasa sebelumnya yang memang tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan aspirasinya di depan istana, ini bisa dihadang oleh kepolisian untuk dikumpulkan di Patung Arjuna Wiwaha atau di tempat saya melaporkan ini. Untuk aksi dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ataupun APKASindo, ini memang digelar sebagai bentuk prihatin terhadap petani sawit karena setelah adanya kebijakan dari pemerintah untuk melarang adanya ekspor minyak goreng dan juga minyak sawit mentah. Ternyata yang disampaikan oleh pihak dari petani sawit sendiri ini mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor tersebut ini mengakibatkan terhadap harga tandan buah segar buah segar sawit terhadap petani ini menurun ataupun anjlok sebesar 70%, 40 sampai dan 70%. Hal ini disebabkan karena adanya larangan ekspor minyak goreng tersebut. Yang disampaikan juga oleh APKASindo ini mengatakan bahwa sejak awal ataupun akhir April yang lalu, petani sudah merugi sebesar Rp11,7 triliun. Kemudian juga dari 1.118 pabrik kelapa sawit, ini disampaikan 25% diantaranya telah berhenti untuk pembelian tandan buah segar sawit dari petani. Kemudian juga selain dampaknya terhadap penurunan terhadap harga tandan buah segar sawit ini, larangan ekspor minyak goreng dan juga minyak sawit mentah ini juga berdampak terhadap mati rasanya petani untuk melakukan peremajaan sawit rakyat, karena biasanya peremajaan ataupun program peremajaan sawit rakyat ini menjadi primadona oleh para petani sawit karena melihat bahwa harga tandan buah segar sawit ini juga cukup tinggi sehingga ini menjadi primadona bagi petani sawit. Tetapi karena adanya larangan ekspor, kemudian juga adanya penurunan harga hingga 70%, sehingga ini tidak diminati lagi oleh para petani. Kemudian juga akhirnya banyak kebun sawit ini yang tidak dipelihara ataupun tidak terurus, karena memang melihat petani ini tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk mengurus ataupun memberikan pupuk terhadap pohon sawit di kebunnya.
Sehingga ini juga yang diharapkan oleh pihak dari Asosiasi Petani Sawit se-Indonesia agar kebijakan larangan ekspor ini segera diperhitungkan karena berdampak terhadap harga tandan buah segar sawit itu sendiri. Dan jika terus dilakukan ataupun diberlakukan larangan ekspor ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap lahan sawit yang dimiliki oleh petani ini dijual, kemudian juga banyaknya petani yang kehilangan pekerjaannya akibat dari larangan tersebut. Kemudian secara keseluruhan, Medan dan Saudara, sebenarnya ada 5 tuntutan yang disampaikan nantinya oleh pihak dari Asosiasi Petani Sawit Indonesia. Yang pertama adalah meminta pemerintah untuk melindungi 16 juta petani sawit sebagai dampak dari larangan ekspor yang mengakibatkan tandan buah segar ini turun hingga 70%. Kemudian juga meminta terhadap pemerintah agar meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan juga produk minyak goreng lainnya, dampaknya terhadap harga tandan buah segar. Dan yang ketiga adalah meminta pemerintah tidak hanya mensubsidi minyak goreng curah, tetapi juga melakukan subsidi minyak goreng kemasan secara gotong royong begitu, dan juga meminta kepada pemerintah agar pada saat proses pendistribusian bantuan minyak goreng kemasan ini juga menggandeng TNI Polri, karena melihat untuk memastikan bahwa pendistribusian minyak goreng ini juga nantinya akan menghidupkan para petani sawit ini di tengah kerugian yang telah dialami oleh para petani pada saat pemberlakuan larangan ekspor ini yang tadi disampaikan mencapai kerugiannya 11,7 triliun rupiah. Yang keempat adalah membuat ataupun menegaskan regulasi bahwa pabrik kelapa sawit dan juga minyak goreng ini 30% ya harus dikelola oleh koperasi, sehingga untuk memenuhi pasokan minyak goreng yang ada di domestik. Dan terakhir adalah merevisi Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018 tentang penentuan harga tandan buah segar, karena disampaikan oleh pihak dari petani sawit ini sendiri bahwa untuk penentuan harga tandan buah segar ini belum seragam, sehingga masih banyak petani yang mendapatkan harga yang tidak sesuai. Medop. Sekitar 2 jam lagi nanti ya unjuk rasa akan dimulai. Kalau untuk pengalihan jalur dan juga ada berapa personil polisi yang diturunkan untuk menjaga atau mengawal aksi demo dari petani sawit se-Indonesia ini, Agi? Sejauh ini kalau pantauan kami, Medop dan juga Saudara, di Patung Kuda Arjuna Wiwaha memang belum terlihat adanya personil dari polisi ataupun TNI yang nantinya akan mengamankan unjuk rasa terkait dengan penolakan adanya larangan ekspor minyak goreng dan juga minyak sawit mentah. Tetapi kalau kita lihat dari aksi-aksi sebelumnya, biasanya nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas secara situasional jika nantinya massa sudah berkonsentrasi ataupun sudah berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Tentu yang nantinya akan dialihkan adalah untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Merdeka Barat untuk menuju ke Istana nantinya akan ditutup, kemudian juga dari arah Harmoni untuk menuju ke Istana juga nanti akan ditutup ataupun dialihkan ke arah-arah sebelumnya. Kemudian juga yang disampaikan oleh pihak dari kepolisian juga kami belum mendapatkan konfirmasi secara detail begitu, Medop dan Saudara, apakah nantinya juga ada berapa personel yang akan diturunkan untuk melakukan pengamanan terhadap jalannya aksi terkait dengan penolakan adanya larangan ekspor minyak goreng dan juga minyak sawit mentah oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh pihak dari Asosiasi Petani Sawit Indonesia ini mengatakan bahwa aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga akan serentak dilakukan di 22 provinsi dan juga 146 kota dan juga kabupaten. Tentu yang diharapkan oleh para petani sawit ini juga meminta agar nantinya juga perwakilan dari petani sawit ini akan bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan ataupun menyampaikan keluhannya ataupun tuntutannya kepada Presiden, sehingga nanti akan dipertimbangkan. Karena kalau kita lihat adanya larangan ekspor minyak goreng ini juga ternyata berdampak ataupun merugikan terhadap para petani sawit. Tetapi yang disampaikan oleh pemerintah sebenarnya adanya kebijakan larangan ekspor ini juga setidaknya untuk menangani kelangkaan minyak goreng yang sebelumnya terjadi di Indonesia, kemudian juga untuk memulihkan kembali stok minyak goreng yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah memutuskan untuk adanya kebijakan melarang ekspor minyak goreng dan juga minyak sawit mentah ke luar negeri begitu. Medop. Para petani sawit Indonesia nanti akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang akan dimulai jam 9 nanti di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha pagi hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi melaporkan.